Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin firman Tuhan. Tema atau nats kita pada pagi yang indah ini yaitu Engkaulah pertolonganku. Engkaulah pertolonganku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik? Tidak hanya baik, tetapi Tuhan itu maha baik. Dengan keyakinan seperti itulah bahwa Tuhan itu baik atau maha baik sudah menjadi keyakinan yang melekat dalam hidup orang-orang percaya. Demikian pula dengan sang pemazmur, ia meyakini kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tidak hanya dalam sukacita hidup, namun juga dalam krisis hidup. Ketika seseorang berada dalam krisis hidup, seseorang bisa merasa ditolak dan ditinggalkan Tuhan. Terlebih krisis yang dihadapi juga menyebabkan perubahan hidup yang drastis dalam hidup seseorang. Misalnya, dari orang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Dari orang sehat tiba-tiba menjadi orang yang sakit-sakitan. Dari orang yang dihormati pihak lain menjadi orang yang diremehkan pihak lain. Dari orang yang disayangi keluarga menjadi orang yang dikucilkan keluarga.
Krisis yang dialami seperti ini akan mudah membuat seseorang kehilangan keyakinannya bahwa Tuhan itu baik. Jika Tuhan itu baik, mengapa Ia membiarkan hal-hal buruk semacam itu terjadi pada dirinya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian, melalui bacaan kita pagi ini, pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa dalam krisis hidup, Tuhan tidak meninggalkan sang pemazmur. Tuhan tetap menyertai sang pemazmur dalam dinamika hidupnya. Perhatikan perkataan sang pemazmur yang menggambarkan keyakinannya yang kuat akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya saat ia menghadapi krisis hidup. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku di ayat 10 pembacaan kita pagi ini. Engkaulah Allahku dan pertolonganku, sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kata melihat kebaikan Tuhan dalam teks aslinya bisa diartikan juga mengalami kebaikan Tuhan. Jadi bukan sekedar melihat, tetapi tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam setiap krisis hidup yang dialaminya. Oleh sebab itu, Daud tidak mencoba mencari pertolongan dari pihak lain, namun ia tetap percaya dengan sungguh bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Itu yang membuat Daud selalu berseru dan mencari Tuhan. Ayat 7 sampai ayat ke-8. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan, tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Engkaulah Allahku dan pertolonganku. Itulah sebabnya sang pemazmur tetap ingin bersama dan dekat dengan Tuhan saat menghadapi krisis hidup. Perhatikan perkataan sang pemazmur. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat 8. Engkaulah pertolonganku. Ayat 9. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Ayat 11. Semua perkataan ini menunjukkan sang pemazmur tidak ingin meninggalkan Tuhan saat krisis melanda hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jalani hidup ini seperti keyakinan sang pemazmur. Saat kita berada dalam krisis hidup, kita yakin kebaikan Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, maka kita juga belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan saat kita menghadapi krisis hidup. Semoga Roh Kuduslah senantiasa menyertai dan menguatkan kita untuk selalu mengandalkan bahwa Engkaulah Tuhan dan pertolonganku dari saat sekarang ini bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami yang sepenuhnya bahwa Engkaulah Allahku dan pertolonganku. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami semua anggota jemaat Sion Makale. Kami berdoa untuk sesama kami yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah mereka maupun yang sedang dirawat di rumah perawatan. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsinya. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi.
baik sebagai anggota jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, pengetahuan. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami berdoa buat kedua hamba Tuhan sebagai pendeta Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken juga pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan dengan pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.